Apa penyebab PKH tahap 1 dan BPNT reguler alokasi tahun 2022 belum cair? Bagi penerima manfaat program Bansos reguler tentunya menantikan penyaluran tahun 2022. Namun, berita pencairan masih simpang siur. Untuk itu, di channel kesayangan kita ini akan menjadikan topik kenapa bantuan sosial PKH tahap 1 dan BPNT reguler alokasi Januari dan Februari belum kelanting juga. Apa penyebabnya? Bagi yang penasaran beritanya dan yang baru berkunjung dan belum subscribe, langsung klik tombol dan aktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Ada beberapa poin penting terkait jadwal penyaluran atau pencairan PKH tahap 1 2022 dan BPNT 2022 yang hingga kini belum cair. Karena hingga kini belum ada kabar pastinya sebelum turun SP2D ke pendamping. Jadi jika ada yang mengatakan PKH besok cair atau mengatakan tanggal sekian bulan sekian PKH dan BPNT cair, sudah dipastikan berita kemungkinan tidak benar dan hanya menggunakan kesempatan menjual berita yang sensasional karena tidak satupun orang yang tahu kapan pencairan sebelum SP2D. Dan SP2D akan disampaikan oleh pendamping sosial masing-masing ketika akan melakukan pencairan dan nama-nama yang ada sebagai penerima tentunya akan disampaikan terlebih dahulu. Sobat PKH Reportase, ada 3 poin penyebab Bansos 2022 baik PKH dan BPNT, yaitu 1. Adanya update data penerima Bansos di DTKS. Perlu kami informasikan bahwa secara umum mulai tahun 2021, data penerima bantuan sosial mulai mengalami perbaikan secara rutin setiap periode penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Perbaikan yang dilakukan salah satunya mencakup validasi data kependudukan yang dilakukan bersama Dukcapil baik di tingkat kabupaten kota hingga Dukcapil pusat di Kemendagri. Melalui proses ini, kasus-kasus invaliditas data kependudukan yang terdeteksi seperti NIK sama nama beda, NIK invalid, belum rekam EKTP, NIK ganda, dan lain-lain. Secara otomatis data KPM menjadi tidak valid, sehingga tidak muncul dalam daftar KPM periode salur berjalan. Selain karena proses validasi data kependudukan, bisa juga terjadi perbaikan data ada di tahap pengusulan. Misalnya digantikan oleh KPM lain yang lebih berhak atau membutuhkan di forum musyawarah desa kelurahan. Atau terjadi perubahan KK, tetapi belum melaporkan perubahan data dan lainnya. Sehingga dimungkinkan bahwa seorang atau keluarga yang pernah menerima bansos sebelumnya tidak lagi menerima di periode berikutnya. Oleh karena itu, di setiap periode salur berjalan, data penerima diperbaharui agar tepat sasaran dan tepat orangnya. Dan hal ini tentunya dipengaruhi atau berpengaruh langsung terhadap molornya jadwal pencairan. 2. Kebijakan reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial memuat sejumlah perubahan pada organisasi dan tata kerja organisasi. Salah satu perubahan di dalam regulasi tersebut adalah penetapan 8 unit kerja setingkat eselon 1, yakni Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Inspektorat Jenderal, dan 3 staf ahli menteri.
Jika dulunya BPNT dibawahi oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin, maka di tahun 2022 sudah berpindah direktorat. Karena Direktorat Penanganan Fakir Miskin di tahun 2022 sudah ditiadakan. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi pemerintah terkait BPNT. Begitupun dengan PKH jika di tahun 2021 berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos. Untuk tahun 2022 akan dilaksanakan direktorat atau bidang yang mana? Kita tunggu saja kabar baiknya. Dan Menteri Sosial menjelaskan kebijakan umum terkait arah kebijakan dan anggaran sesuai Perpres nomor 110 tahun 2021. Menteri Sosial menyatakan susunan organisasi yang baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyasar target program pemerintah. Penataan organisasi bertujuan meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, kata Menteri Sosial. Sejalan dengan tantangan yang semakin kompleks dalam tugas-tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penataan kelembagaan dilakukan berdasarkan kajian akademik yang telah dilakukan sebelumnya. Sejalan dengan kompleksitas tantangan, dipandang perlu melakukan transformasi organisasi yang mampu merespon dan menjawab kebutuhan publik, katanya. Transformasi fungsi organisasi Kementerian Sosial yang tertuang dalam Perpres 110 mencerminkan fungsi organisasi yang berorientasi pada tujuan, lincah, koordinatif, efisien, dan efektif. 3. Kementerian Sosial saat ini memfokuskan penuntasan penyaluran alokasi tahun 2021 yang tertunda karena berbagai kendala, mulai dari distribusi KKS yang belum sampai ke tangan KPM. Kementerian Sosial telah memberi kelonggaran bagi yang belum mencairkan bantuannya pada bulan Desember lalu agar bisa dilakukan pencairan bantuan kembali hingga batas tanggal 15 Februari 2022. Namun masih ada kendala distribusi kartu KKS karena alamat tidak ditemukan atau terkait transportasi yang sulit sehingga penyaluran kartu KKS mengalami kendala. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta semua pihak terkait untuk mempercepat salur bantuan sosial di seluruh daerah. Atas arahan tersebut, jajaran Kementerian Sosial secara serentak melakukan percepatan pencairan di sejumlah kabupaten dan kota. Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, hal itu disinyalir adalah mereka dari perluasan program PKH atau BPNT atau program sembako atau KPM yang kurang mendapat informasi yang benar mengenai penyaluran BPNT. Hingga tidak menarik bantuannya atau tidak melakukan transaksi hingga 31 Desember lalu. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial dan anggota Komisi 8 DPR RI melakukan kegiatan monitoring ke daerah-daerah. Bertujuan untuk percepatan dan penuntasan transaksi pemanfaatan bantuan sosial sekaligus pendistribusian dan penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako dan program sembako pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kepada keluarga penerima manfaat. Sobat PKH Reportase, pada bulan Februari ini, pemerintah menjadwalkan penyaluran bansos dan distribusi KKS hingga batas tanggal 15 Februari 2022 dan harus segera disalurkan karena merupakan anggaran tahun 2021 yang belum tersalur secara keseluruhan. Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta supaya semua jajaran terkait segera membantu dan terlibat dalam proses percepatan baik itu pendistribusian kartu KKS serta penyaluran bantuan sosial tahun 2021 yang mengalami kendala kemarin, termasuk kepada pihak Bank Himbara sebagai penyalur untuk melakukan jemput bola atau door to door bagi KPM yang mengalami kendala karena sakit atau lansia dan disabilitas berat yang tidak bisa berangkat mengambil kartu KKS-nya. Sehingga semua berjalan sesuai dengan tujuan Kementerian Sosial dalam rangka proses percepatan penyaluran bantuan sosial tahun 2021.
Dan semoga saja setelah batas waktu tanggal 15 Februari 2022 untuk penyaluran anggaran 2021, maka persiapan penyaluran untuk tahun 2022 yakni PKH tahap 1 juga BPNT alokasi Januari dan Februari 2022. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan terkait jadwal pencairan bulan Februari yang merupakan rangkaian penyaluran anggaran 2021. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video ini. Like dan share jika bermanfaat, dan mari bangun channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS adalah kartu yang